Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita di hari Senin sore ini bertemu di majelis ilmu yang kita melanjutkan mengenai klasifikasi tanda-tanda kiamat yang sudah dijelaskan hadis yang kemarin di riwayat Imam Bukhari dalam bab fitnah. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwa Auf bin Malik berkata, pada perang Tabuk aku mendatangi Nabi yang saat itu berada di Kubah Adam. Beliau bersabda, hitunglah 6 hal sebelum kiamat: kewafatanku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, mewabahnya penyakit mematikan yang biasanya menimpa hewan ternak seperti kambing, kemudian melimpahnya harta ketika seseorang diberi 100 dinar ia masih tidak suka, kemudian fitnah yang memasuki setiap rumah orang Arab, kemudian gencatan senjata antara kalian dan Bani Al-Asfar, tetapi mereka berkhianat lalu mendatangi kalian dengan 80 panji. Di setiap panji terdapat 12.000 prajurit. Ini dalam Sahih Bukhari, yang tentunya di mana yang kemarin sudah dijelaskan saat tak berguna lagi keimanan, yakni saat matahari terbit dari barat. Tentunya saat inilah tak ada manfaatnya keimanan. Maka ikhwatu fillah, saat ini kuatkanlah keimanan. Di saat nanti tak berguna lagi keimanan itu, seseorang mengucapkan keimanan akan tetapi tidak ada manfaatnya karena sudah waktunya kehancuran dunia. Dan pula bagaimana tanda kiamat yang disebutkan selanjutnya, wafatnya Nabi, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, Tentunya Baitul Maqdis itu sudah berapa kali ditaklukkan, Dan tentunya pula tak hanya ketika seseorang berkata penaklukan Baitul Maqdis langsung terjadi hari kiamat, Karena tentu yang tadi sudah berapa kali Baitul Maqdis itu di antaranya juga di zaman kekhalifahan pernah ditaklukkan, yang tentu tak bisa langsung ditafsirkan, melainkan Baitul Maqdis yang mana ketika tentunya akan terjadinya akhir dunia, tentu yang dimana semua masuk Islam. Kemudian pula nantinya bagaimana setelah aman semuanya masuk Islam, Namun ada generasi keturunan-keturunan yang nantinya
akan pula melahirkan juga generasi di antara mereka, namun tak menambah sedikit pun bagi mereka kecuali kekufuran. Maka ini harus dikuatkan keimanan itu ya. Kemudian juga di riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah kejahatan, tersebarannya kejahatan, memutuskan silaturahim, mengkhianati orang jujur, dan mempercayakan amanah kepada orang yang suka khianat. Ini dalam riwayat Al-Bazzar, Tabrani, dalam Al-Awsat meriwayatkannya dari Anas. Sedang Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Amr. Tentunya inilah berarti miskinnya kebaikan ya saat tanda kiamat ini terjadi. Tentu maka giatlah saat ini di waktu kita ini adalah terus gemarkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian juga dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW sabda, di antara tanda kiamat adalah seorang laki-laki yang melewati sebuah masjid tetapi ia tidak sholat 2 rakaat, dan seorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja ya, dikenalnya saja, riwayat At-Tabrani. Jadi ya ini ya, bagaimana diantaranya orang ya zaman sekarang juga terjadi ya, dia melatih sebuah masjid ya, ataupun juga misalnya diantara kita sudah di masjid tapi tersolat tahiyatul masjid acan gitunya langsung mediuk gitunya nah, itunya ini ya, atau dia melewati masjid itu sholat acan tentunya gitu. Dan posisi nyaman teh ya lah gitu, posisi enak gitu ya. Padahal melewati masjid harusnya dia ibadah, dia laksanakan sholat ya. Insyaallah ya. Di zaman-zaman sekarang juga sudah terjadi ya. Kemudian mengucapkan salam saja kepada orang yang dikenal saja ya. Ya itu kenal namanya. Nah, itu artinya sudah acuh gitu ya. Nah, itu. Riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sabda, di antara tanda kiamat adalah manusia berlomba-lomba membangun masjid. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dalam musnadnya. Nah, itu tentunya berlomba-lomba di sini adalah bermegah-megahan ya. Bermegah-megahan tapi tak isina gitu ya. Eta seartinya masjid taya isina gitu ya. Di mana gitu ya. Masjid gede itunya isina taya, nu azan taya gitu nya ngan duaan tiluan gitu nya. Nah eta. Insyaallah ya. Tentunya kalau sebuah DKM itu ya ingin membangun masjid, kemudian dia merenovasi masjid itu untuk manfaatnya yang lebih besar untuk umat ya, maka tentu itu tidak termasuk ya. Kalau benar-benar manfaatnya terasa ya gitu. Nah gitu. Jadi tergantung niat ya. Nanti tentunya ada klasifikasinya ya, di antara tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Ada yang kecil, ada yang besar ya, tanda-tanda itu. Yang kecil dapat dibagi lagi menjadi 2, yang telah terjadi dan juga yang belum terjadi. Yang telah terjadi ada yang telah berakhir ya. Ada yang kemunculannya tidak sekaligus, tetapi nampak sedikit-sedikit ya. Ada yang terjadi berulang-ulang, dan ada yang pula terjadi nanti di masa mendatang.
yang lebih banyak. Yang telah terjadi di masa lampau juga ada. Karenanya penulis itu ada membagi ya tanda-tanda kiamat, ada yang telah terjadi ya, yang pertama tanda-tanda kecil tapi telah terjadi. Yang kedua tanda-tanda kecil telah terjadi dan masih berlangsung serta terkadang terulang lagi. Yang ketiga tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Keempat tanda-tanda yang besar. Nanti itu akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Barakallahu fiikum.